Selamat pagi ya, masih pagi adik-adik, kita lanjutkan yang bab yang tentang tata nama. Ini sebenarnya sudah pernah semua ini ya. Ini udah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, tentang tata nama, ini tujuannya kalian harus bisa memberi nama senyawa organik baik secara iupak maupun secara trivial. Misalnya, kamu kalau di warung bakso, kamu pesan minta asam etanoat, gitu nggak ngerti. Taunya pedagang bakso itu nama lazimnya asam cuka. Pak, minta asam cukanya ada, gitu. Terus kalau cewek-cewek itu yang biasa digunakan untuk membersihkan kuku kutek itu apa? Aseton, Bu. Nah, aseton. Kamu kalau ke Mutiara ya, misal oh kamu tuh ini ya belum pernah ke Jogja ya, maksudnya nggak tahu ya. Kalau di Jogja itu ada toko kosmetik Mutiara gitu ya. Kamu bilang aseton gitu ngerti. Tapi kalau kamu bilang aseton tuh apa toh? Aseton tuh gugus keton. Gugus keton. Nah, ini permulaan aja ya. CH3. Nah, ini namanya propanon. Propanon, gugus keton yang C-nya 3 itu propanon. Nggak ngerti, mungkin bingung propanon itu apa. Tapi kalau aseton, merek apapun bisa tahu. Gitu ya. Nah, tujuannya kalian harus bisa memberi nama atau membuat. Jadi ada nama, kamu membuat senyawanya. Mengetahui rumusnya. Tata nama yang paling kalian harus tahu adalah, maksudnya permulaannya itu dasarnya adalah nama alkana, rantai tunggal, lurus ya. Kamu harus tahu 10 ini kamu harus hafal. Metana, etana, propan, butan, sampai dekana. Kamu harus hafal. Ya, dan saya yakin sudah hafal semua. Nah, tata namanya kalian harus mencari rantai induknya, rantai lurus yang paling panjang, rantai terpanjangnya, sebagai induk. Kalau namanya induk itu induk ayam ya, katakanlah kalau jalan itu induknya di belakang penamaannya. Jadi nanti nama induknya nanti di paling akhir. Kemudian nomori rantai induk dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Kenali cabang dan posisinya, kemudian lekatkan nomor dengan. Kita langsung ke prakteknya. Cabang itu apa toh gitu ya. Nah, cabang itu apa sih? Biasanya cabang itu ada yang bentuknya alkil. Coba. Alkana itu rumusnya apa? Rumusnya CN H2N plus 2, kan gitu. Nah, kalau cabangnya itu rantai C, itu adalah cabangnya itu, kalau rantai C ya, itu disebut alkil. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan, hanya ini kehilangan 1. Berarti CN H2N plus 1. Kalau C1 itu alkananya metana, kalau dia dalam bentuk cabang, maka alkil metana jadi metil. Metana itu CH4, metil itu CH3. Alkil ya, alkil itu alkana yang kehilangan 1 hanya. Alkananya metana, alkilnya metil. Paham ya itu? Kan hanya ngulang. Nah, langsung ke contohnya. Nah, ini kamu lihat, kalau dia hanya mendatar aja, C-nya hanya 7. Nah, kalau dari kiri ke bawah, hanya 6. Dari kanan ke bawah,
Nah, dari kanan ke bawah itu 8. Maka rantai utamanya ini, yang ke bawah ini. Nah, berarti yang CH3CH2-nya ini sebagai cabang alkil. Cabang alkil yang C-nya 2 itu berarti kan C2H5. Ya kan etana itu C2H6. Kalau alkilnya cabangnya kehilangan 1H, C2H5. Nah, cabang ini paling dekat dengan penghitungan dari bawah apa dari atas? Bawah. 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 Nah, maka 4 ya cabang alkilnya, etilnya di nomor 4 ini. Nah, maka induknya taruh belakang. Induknya kan C-nya 8 oktana. 4 etil oktana. Nah, ini. Yang nomor B ini kalian bisa jawab nggak nih? Tulislah struktur 3 metil pentana. Gampang ya kalau menulis itu enaknya kalau dari nama suruh membuat itu enaknya kamu membuat induknya 5, induknya 5. Ya kan? 3 metil. Nah, gini lengkapi hanya. C itu tangannya 4. Nah, ini ya nomor 1. Kemudian yang B. Sebutkan nama itu. Nah, saya sendiri kalau memberikan nama ini, kalau tidak saya gambarkan dulu strukturnya itu juga susah, Dik saya. Maka kalian harus membuat CH3. Terikat, ini tuh artinya terikat pada CH. CH3-nya 2. Nah, ini tuh saya baru menggambar ini sampai sini. CH32 itu terikat dalam CH. Baru kemudian CH2 lagi. Nah, kalau seperti ini kan sudah terlihat ya. Ya kan, lebih enak toh dibacakannya daripada seperti ini. Nah, ini berarti namanya apa? Kita lihat rantai utamanya ini. Penomorannya 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, kenapa ini itu namanya cukup metil butana. Ini namanya Soalnya dipindah ke tempat yang 3 gitu juga sama saja metil 2 metil. Jadi ini enggak nganu. Oke. Jadi nggak perlu angka 2 ini. Benar sekali ya, Naim. Nggak perlu angka 2 ini. Kenapa? Wong misalnya saya balik juga namanya 2 metil. Jadi metil ini ya bisanya di nomor 2. Nggak ada di nomor 3. Nggak ada di nomor 4. Kenapa? Kalau saya pindah ini ke sini. Jadi pentana, Bu. Jadi pentana. Iya, jadi nggak perlu 2 metil. Jadi kita harus jeli ya dalam menamai. Ya, paham ya ini ya? Nggak bisa juga pindah di nomor 1. Pindah di nomor 1 juga sama, akan menjadi pentana. Itu jawabannya. Nah, alkana cabang ganda. Ini ada metil, ada etil. Penomoran dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, penamaannya itu sesuai dengan alfabet. Ini metil M, ini etil E. Nah, maka penamaannya tetap etil.
Walaupun etilnya di nomor 4. Nah, tapi tetap alfabetnya duluan etil, maka 4 etil, 3 metil heptana. Nah, yang kamu perlu perhatikan, ini antara huruf dan angka, angka dan huruf ini dipisahkan dengan tanda strip. Nanti antara angka dan angka nanti dipisahkan dengan tanda koma. Nah, nanti kita lihat. Nah, kalau huruf dan huruf digabung begitu saja. Nah, ini yang belum ada angka dengan angka ya. Kita lihat yang angka dengan angka. Nah, ini contohnya angka dengan angka. Ini ada metil sama-sama di nomor 2, rantai induknya C-nya 5, pentana. Nah, tetap nggak boleh cuma 2 metil gitu, nggak boleh. Kamu harus menunjukkan bahwa metilnya ada 2. Maka diberi awalan di. Nggak boleh juga cuma 2 di metil pentana. Karena metilnya itu letaknya di mana harus diperlihatkan. 2,2. Nah, ini tadi yang saya bilang angka dengan angka dipisahkan tanda koma. 2,2 di metil, D-nya menunjukkan ada 2 metil pentana. Seperti itu. Paham ya? Nah, memberi nama ini juga akan sulit, akan mudah jika kamu membuat nah ini ISO ya ini ya. Membuat rangkanya kayak tadi. Berarti kan ini CH3 ini lurus sampai 7. Nah, yang atas ini CH, ke atas CH3, ke samping CH3 gitu. Bentuknya isopropil. Cabang propil itu bisa terikat pada rantai utama dalam bentuk lurus. Nah, ini misalnya rantai utamanya gini ya. Nah, ini propilnya bisa terikat lurus ya, namanya propil saja. Misalnya ini C-nya 8, berarti terikat di nomor 5 misalnya, berarti 5, bukan. Misalnya 3 ya, 3 profil oktana, misalnya seperti itu. Nah, kalau sama-sama profil, kan profil itu C3H7. Sama-sama profil, tapi yang terikat di rantai utama adalah C nomor 2. Nah, kayak gini bentuknya, ini bentuknya isopropil. Paham ya? Kalau ada cabangnya jadinya nek sing nek misalnya apa butil gitu ada cabangnya gitu. Gimana itu? Misalnya butil apa gitu di ada cabangnya misalnya 2 gitu gimana? Ini. Butil gimana? Naim pertanyaanmu. Kalau butil rantai utamanya cuma C-nya 2 ya berarti salah, nggak mungkin. Artinya rantai utamanya itu kan lebih panjang mestinya Naim. Ya dilihat ya. Maksudnya ada cabangnya itu ada 2 gitu loh. Oh, cabangnya ada 2. Iya, iya, iya. Ya Itu bisa misalnya saja. Misalnya gini loh. nah, itu kayak yang bawah itu. Yang mana? Itu Yang gitu. ini. Yang ini. Oh, Ini. terus itu disebutkan angkanya juga enggak? Nih, disebutkan angkanya. Disebutkan Naim. Nah, misalnya ini panjang. Kemudian nah, ini yang paling panjang kan tetap ini ya, rantai utamanya. Ya toh, Naim? Nah, ini kan cabangnya ini. Dari kiri 1, 2, 3, 4, dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari kiri. Ah, berarti ini namanya ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini namanya 4. Bentuknya kan ini. Ini tuh kan bentuknya ini. Nah, 4 sekunder butil oktana namanya. Hmm. 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 Ya.
4. Sekunder butilnya kan terikat di C nomor 4. Nah, sini nih ada C lagi nih ya enggak nih? Apa? Nah, misalnya di ujung kedua butilnya itu ada C itu loh. Oh. Misalnya ada C lagi. Nanti namanya jadi beda nanti. Kita lihat aja nanti Naim. Kalau ada soal-soal, kalau ada cabang lagi nanti, mungkin bisa jadi itu. Nah ini kan kalau butil bisa lurus, bisa diterikat di nomor 2, bisa berbentuk isobutil ini. Nah ini toh di butilnya ada cabangnya lagi ini toh Naim. Iya. Nah, ini bentuknya jadi isobutil. Ini rantai lurus itu. Kemudian kalau sama-sama C-nya 4 ya butil yang terikat. Nah ini enggak ada, ini C-nya mengikat semuanya. Ini kan rantai panjang. Nah ini disebut tersier butil. Seperti ini tersier butil. Nah ini paham nggak ini? Nomor 1 ini, nah ini butil. Nah ini butil tapi bentuknya isobutil. Isobutil itu kayak ada siripnya gini loh Dek. Nah ini C, ini C, ini C, ini C, kemudian ini rantai utamanya. Nah kebetulan ini rantai utamanya dalam bentuk sikloheksana. Ya, sikloheksana. Maka isobutil sikloheksana. Kemudian yang nomor B ini, rantai utamanya ada 7, penomorannya dari kiri maupun dari kanan sama. Cabangnya adalah butil yang terikat pada C nomor 2 ini bentuknya, oh ini propil ini. Ini tuh propil, kan CH, CH3, CH3. Maka 4 isopropil heptana. Nah, 4 tersier butil oktana gimana? Nah, kalau menggambar itu induknya dulu. Digambar, C-nya 8. 7, 8 ya, C-nya 8. Nomor 4, katakanlah di sini, tersier butil. Tersier butil itu C-nya 4. Nah, kayak gini. Nah, lengkapi sendiri hanya ya. Bisa ya melengkapi hanya. Seperti itu. Harus bisa memberi nama maupun dari nama membuat rumus strukturnya. Dan hanya pun juga akan diperhatikan ya, karena itu menandakan kamu itu paham apa enggak bahwa C itu tangannya 4. Nah, tadi adalah cabangnya alkil semua ya, ada metil, etil, propil, butil ya. Cabang itu enggak hanya alkil, tapi bisa saja gugus yang lain. Misalnya amino, apa bromo, kloro, fluoro, ya iodo, nitro, nitroso. Bisa juga itu cabangnya nggak mesti alkil. Contohnya itu ada propana, ada cabangnya BR, Maka bisa diberi nama 2 bromopropana karena C-nya 3. Atau kalau bromonya ini sebagai induk bromida, ini kan cabangnya ini berarti bentuknya propil terikat di tengah, maka isopropil. Nah, bisa namanya 2 bromopropana atau isopropil bromida. Ini ada etana. Nah, ini nggak perlu 1 kloroetana. Karena mesti ya kloroetana itu mesti di nomor 1. Nah, kecuali di sini ada Cl. Nah, kalau ada Cl lagi namanya 1,2, strep di kloro.
Dikloroetana. Paham ya? Karena bisa jadi 1,1 dikloroetana. Kalau seperti ini saja nggak perlu angka karena kloroetana, kloronya cuma 1 ya sudah. Atau kalau kloronya mau jadikan induk klorida maka etananya etil. Etil klorida. Itu cabang yang dalam bentuk halogen ya, golongan halogen. Bu, mau tanya, Bu. Ya. Yang kloro itu hitungannya tuh bahasa Indonesia apa C atau K, Bu, kalau alfabet? Kalau urutan itu. Urutannya K. Bahasa Indonesia. Oh, tetap K. Oh iya. Terima kasih, Bu. Ya, tetap K. Nah, sekarang yang penamaan alkena alkuna beda sedikit. Kalau penamaannya tinggal belakangnya, kalau alkena ya ena, etena, propena gitu ya. Kalau alkuna ya etuna, propuna gitu. Tapi penomorannya sekarang yang paling mendasari perbedaannya adalah penomorannya adalah yang paling dekat dengan mana ini? Nah, nomor awalan adalah yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Atau gugus fungsinya, nanti berlaku untuk apapun. Karena gugus fungsi alkena itu ikatan rangkap 2, maka penomoran yang paling dekat dengan rangkap 2. Kalau alkuna, penomoran dari yang paling dekat dengan rangkap 3. Langsung contoh. Nah, ini penomoran dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, karena CH itu berarti ke kiri CH3, ke bawah CH3. Berarti ada cabang di nomor 5. Ya. Ini kan misalnya ini strep CH3, ke bawah CH3 gitu ya. Kan berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada metil di nomor 5 ini, 5 metil. 1 ini menunjukkan ikatan rangkapnya ada di ikatan nomor 1. Kalau ada 6 heksena, berarti nanti akan ada 5 ikatan. Ikatannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi 1 ini menunjukkan ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Nah ini jadi kan ikatannya itu ada ini loh, Dek. 1, di sini ada ikatan. 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, di sini ada 4, 5. Oh, maka ikatan rangkapnya ada di nomor 5, nomor 3, dan nomor 1. Maka heksa ada tri di sini karena alkenanya ada 3. Maka namanya 1,3,5 heksatriena. Ini namanya apa? Yang A. Propena, Bu. Ya, propena. Ya, perlu nggak satu propena gitu? Perlu nggak? Enggak, Bu. Karena sama-sama. Kalau mau ditaruh di mana saja sama-sama propena, Bu. Iya. Iya. Ya, benar. Yang ini? 1 kloropropena. 1, 2. Ya, 1 kloro. Ah, ini perlu 1 ini karena Cl di sini dia nggak 1 loh ya. Cl pindah di sini Ya, dia 3. Ya. Iya kan? Penomorannya kan dari kanan. 1, 2, 3. Ya, ini 1 kloropropena. Betul. Nah, tata nama alkohol. Tata nama alkohol sama akhirannya ol ya. Terus penomorannya dari yang paling dekat dengan gugus fungsi. Nah, alkohol itu ada satu yang C-nya 3 ya, propanol itu ada 1 propanol, ada 2 propanol. Ada 3 propanol enggak?
Tidak, Bu. 3 propanol ada nggak? Tidak, Bu. Nggak Nah, ada. kalau ditaruh di 1 sama 3 sama saja propanol. Oke, iya benar. Sama saja 1 propanol. Kalau ini geser ke sini ya sama aja 1 propanol. Ini 2 metil, 1 propanol ya. 1, 2, 3 penomoran dari kanan. Oke, jelas ya, itu cukup jelas. Sekarang amin. Aminah, kamu ingat ya, N itu nomor atomnya 7. Nomor atom itu setengah dari BM. BMN kan 14. Maka valensinya 5. Artinya N itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia bisa berikatan dengan yang lain. Artinya N itu tangannya 3. Itu dulu paham ya? Nah, ini kan semua N ini kan tangannya 3. N yang kiri dia R adalah rantai C ya. Kita sepakati R adalah rantai C berapapun itu. Entah itu 1, 3, entah itu bercabang, entah itu apapun lah. R itu rantai C. Nah, yang alkil amina itu ya ini. Mengikat 1 R, yang lainnya mengikat hidrogen saja. Ini mengikat 2 R, maka dialkil amin. Ini mengikat semuanya R, maka N-nya ya N saja, maka trialkil amin. Paham ya? Maka ini namanya metil amin. Ini termasuk yang ini, alkil amin ini. Hanya ada 2, ini hanya juga 2. Nah ini hanya cuma 1, ini berarti termasuk di alkil amin, makanya di metil amin. Paham nggak itu? Kan yang 2 kan tangannya N3. Yang 2 untuk mengikat alkil. Alkilnya kebetulan metil semua. Maka yang untuk mengikat H hanya 1. Nah ini makanya di alkil amin. Yang ini untuk mengikat alkil semua tangannya ini. Alkil yang metil, ini alkil yang metil, ini alkil yang etil. Nah, makanya etil dimetil amin gitu ya. Yang jelas N itu tangannya 3. Nah, kalau udah untuk mengikat R1 ya berarti tinggal H2. Untuk mengikat R-nya 2 di alkil maka hanya tinggal 1. Untuk mengikat R-nya 3 trialkil maka dia sudah nggak bisa mengikat H lagi. Jelas nggak? Sekarang tata nama aldehid dan keton. Aldehid dan keton itu termasuk isomer fungsi ya. Isomer itu rumus kimianya sama tapi senyawanya berbeda. Tadi kayak etanol sama dimetil ether. Tadi kan efeknya, tadi waktu kita belajar ikatan hidrogen, dia itu rumus kimianya sama. C2H6O. Sama-sama itu. Satunya sebagai alkohol, satunya sebagai ether. Nah, pasangan yang lain yang bisa berisomer fungsi adalah aldehid sama keton. Nah, aldehid itu diberi akhiran al. Kalau keton diberi akhiran on. Ini keton diberi akhiran on. Nah, aldehid, nah ini sambil ngingat ya, aldehid itu gugusnya R, C, O, H. R itu bisa macam-macam. Kemudian, bentar. Kemudian kalau keton itu gugusnya R, C, O, R aksen. Yang penting R itu rantai C ya. Nah, penomorannya pasti dari yang gugus fungsi. Pasti itu. Ya. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4. Cabangnya metil di nomor 3. Maka 3 metil butana karena C-nya 4. Nah, kalau keton ini gugus fungsinya di sini.
Penomorannya berarti dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka heksanon di belakang. Ada metil di nomor 3. Nah, 3 metil. 2 ini menunjukkan ketonnya ini ada di nomor 2. 2 heksanon. Rantai utamanya itu. Cukup jelas ya. Asam karboksilat penamaannya diawali asam, diakhiri OAT. Diawali asam, diakhiri OAT. Karboksilat itu nanti isomernya sama ester. Nah, gugusnya asam karboksilat itu ini. Ini ya, ini gugusnya. Penomorannya sama dari yang paling dekat dengan gugus. Nah, ini namanya asam etanoat, etana. Diawali asam, diakhiri OAT. Nah, ini yang disebut cuka tadi. Begitu juga dengan contoh yang kedua, penomorannya dari kanan. Oh, ada 6. Diawali asam, induknya heksanoat. Nah, ini ada cabangnya 1, 2. Metil, dimetil heksanoat. Nah, dimetilnya ditunjukkan di nomor 5. Maka yo nggak boleh 5 saja, tapi 5,5. Artinya menunjukkan metilnya sama-sama di C nomor 5. Kemudian untuk ester, nah ester itu tadi isomernya sama asam karboksilat. Tadi rumusnya umum seperti ini. Nah, yang ini, Dek, ini disebut gugus alkil. Yang sebelah kiri ini disebut bagian asam, gugus asamnya. Nah, alkil, nah ini kalian lihat. Ini ada metil, ini gugus asamnya C-nya 2, maka namanya metil etanoat. Namanya metil etanoat. Nah, ini namanya apa? Siapa yang bisa? Ini gugus alkilnya ini, gugus asamnya ini. Ya sudah, namanya tinggal etil. C-nya berapa ini? 4. Berarti etil butanoat. Gitu ya. Nah, etil butanoat. Cukup jelas ya tata nama, ini kan cuma ngulang aja. Ini bisa nggak ini kalian? Nah, ini kalian kerjakan deh. Ini saya print screen. Nah, ini kalian kerjakan nanti ya. Tadi saya udah 2 ini. Nggak susah kan, kalian coba nanti. Aromatik ini nah aromatik itu benzen ya, nanti kita ulangnya saat di benzen aja. Sekarang tentang prioritas tata nama, Dek, yang tadi. Nah, jika dalam satu tata nama itu lebih dari dalam suatu senyawa itu lebih dari 2 gugus fungsi, nah, maka yang menjadi induk nanti yang lebih prioritas, Misalnya ini ada kloro, gugusnya ada kloro, ada rangkap 2. Nah, itu ternyata lebih prioritas yang rangkap 2. Maka rangkap 2 sebagai induk, yang kloro sebagai cabang. Contoh yang nomor 1 ini ada gugus kloro sama gugus OH. Oh, kok ternyata induknya yang belakang itu induk? Kok etanol ya? Oh, ternyata OH itu lebih prioritas daripada kloro. Tabel prioritas ada di sini. Nah, artinya makin ke atas makin prioritas. Jadi nanti
ini akan terbiasa dengan sendirinya nanti kamu ya. Jadi nanti contohnya tadi ada CH3, ada alkil, ada alkohol, itu lebih prioritas yang alkohol di atas. R itu alkil, X itu halogen. Nanti ada alkohol kok sama ada karboksilat. Nah, nanti induknya yang asam karboksilat, Dek. OH-nya sebagai cabang. Paham nggak itu? Saya beri contoh ya. Jika nanti ada di dalam suatu senyawa itu ada asam karboksilat ini sama OH, gitu kan? Suatu saat ada seperti itu. Misalnya gini. Nah ini. Ini prioritasnya lebih prioritas yang asam karboksilat ini. Maka penomoran dari sini. Lah OH-nya apa? Cabang, maka namanya 2-hidroksi OH itu ya. 2-hidroksi. Oh, asam dulu penamaannya asam strep 2 strep hidroksi. Tadi tata nama asam karboksilat diawali asam. Baru rantai utamanya ini C-nya 3. Propa. Wah, gitu ya. Paham ya? Diem aja ini saya ditinggal di pasar apa kemana ini ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Saya kemarin Pak Afido, kalau kamu kenal itu sambat. Saya ada mahasiswa, terus bilangnya saya sedang di tempat rame. Lah ini kuliah atau kamu ke pasar, Dek, gitu ya. Nah ini juga silakan dicoba. Jadi saya tadi meng-screenshot 3. Yang pertama tentang ikatan hidrogen, yang kedua tentang tata nama, yang ketiga juga tentang pemberian tata nama. Terlebih ini yang terakhir tentang prioritas tata nama. Lihat ini ada gugus nitro, ini ada gugus keton. Nah, kamu lihat dari tabel prioritas, lebih prioritas yang mana antara nitro? Antara nitro, mana nitro? Nitril ini ya, nitro sama lah ya, nitro sama keton. Lebih prioritas yang mana? Nah, ini antara alkohol sama bromo sama benzen. Ini prioritas yang mana? Nah, sudah selesai saya menjelaskan tata nama. Ya, nanti materi yang ketiga akan saya share di Sepada. Ya, pokoknya ya saya akan berusaha menjelaskan, tidak hanya share materi. Ya, mohon maaf terpatah-patah ya, tapi nggak masalah, yang penting kalian bisa. Terakhir kalian bisa on cam. Sebentar nih, tinggal semenit, cepet deh on cam, cepet. Yang nggak on cam berarti di pasar. Yang nggak on cam berarti di pasar. Oke. Oke. Tuh ya, yang nggak on cam di pasar ya. Kita sepakat yang nggak on cam di pasar gitu ya.